Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1193. Aku menginginkan hidupmu melihat pemandangan ini. Baik Biksu Yitong maupun gadis iblis Dai sama-sama terkejut. Dalam pemahaman mereka, alam tubuh emas benar-benar menguasai alam kekuatan ilahi. Namun pembunuh alam tubuh emas dari Sueci merasa bahwa hanya satu di antara mereka yang tidak cukup aman untuk berhadapan dengan Chu Chen dan istrinya. Jadi dia menyerang mereka bersama-sama. Dasar Biksu Bao, pergilah dan bantu aku. Suara gadis iblis berpakaian kupu-kupu itu sedikit bergetar. Dia ingin maju dan membantu. Tetapi di hadapan lawan di alam tubuh emas, dia tidak punya keberanian untuk berbuat apapun. Sang pendeta menatap gadis iblis berpakaian kupu-kupu itu dengan pandangan penuh kebencian. Bahkan setelah ini, kau masih ingin aku mati, gadis iblis. Seberapa besar kebencianmu padaku? Gadis iblis berpakaian kupu-kupu itu tertegun. Dia tidak bermaksud begitu. Dia hanya berharap Biksu Yitong dapat menolongnya. Namun dia tidak menyangka bahwa Biksu Bao ini ternyata begitu sensitif. Gadis iblis berpakaian kupu-kupu itu membuka mulutnya dan setelah beberapa saat, dia menjawab dengan lembut, "Maaf, aku tidak bermaksud begitu." Sang biksu pun tercengang. Setelah beberapa saat, sang pendeta menatap gadis iblis berpakaian kupu-kupu itu dengan penuh kewaspadaan. "Jangan pernah berpikir untuk menggunakan sihir apapun padaku." Wanita iblis berpakaian kupu-kupu itu melambaikan lengan bajunya dan berkata, "HMPH." Sang biksu langsung mencibir dan berkata, "Lihat, aku memang telah melihat apa yang kau lakukan. Penyihir itu terlalu licik." Ledakan, ledakan, ledakan. Suara perkelahian memecah ketenteraman rumah keluarga Chu di tengah gelapnya malam. Chu Kaiping beserta istrinya, putri mereka, dan sejumlah pelayan serta pengawal di istana semuanya terbangun. Chu Kaiping segera mengatur agar istri dan putrinya dievakuasi dari istana, dan semua orang yang tidak relevan harus dievakuasi. Chu Kaiping tahu betul bahwa musuh yang bisa datang ke pintunya dan menyebabkan keributan besar seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa dihadapi oleh pengawal biasa. 2000. Semua anggota di ibu kota segera berkumpul. Chu Kaiping mengerahkan semua kekuatan di atas alam transformasi ilahi dan melirik area di kejauhan tempat suara gemuruh itu berasal. Jejak kekhawatiran melintas di mata Chu Kaiping. Chu Chen memberitahunya tentang keberadaan organisasi Duri Darah. Walaupun Chu Kaiping tidak mendekat untuk melihat apa yang terjadi malam ini, dia dapat menebak bahwa itu mungkin Bloodsting yang sedang mendekat. Organisasi pembunuh telah merajalela. Mata Chu Kaiping dipenuhi amarah. Dia berharap Chu Chen dapat memberikan pukulan telak terhadap organisasi pembunuh ini. Danau itu meledak dan paviliun hancur. Selama pertempuran besar di laut, kekuatan magis Yin yang menerobos alam tubuh emas setengah langkah. Sebelum Chu Chen dan istrinya sempat memahami dengan saksama pengalaman praktis dari kekuatan magis Yin yang, tetua sekte Dao Mai Sengren telah jatuh. Malam ini, menghadapi pengepungan dua penguasa alam tubuh emas, Chu Chen dan istrinya berada di bawah tekanan yang luar biasa. Pada saat yang sama,
Mereka terus-menerus merasakan perubahan dalam kekuatan magis yin yang dan kekuatan yang berasal darinya. Dengan danau sebagai pusatnya, banyak tempat di segala arah terpengaruh oleh gaya tersebut. Tuan dan Nyonya Chu Chen tidak hanya bersembunyi. Mereka menggunakan kekuatan magis mereka untuk melawan dua penguasa alam tubuh emas dari waktu ke waktu. Darkblade menyaksikan pemandangan ini, matanya menyipit dingin. Antara langit dan bumi, pola bagua hitam putih sangatlah menarik perhatian. Sebagian besar energi jahat di udara diblokir luar oleh pola bagua. Sejumlah kecilnya meresap, tetapi jelas tidak dapat memengaruhi Chu Chen dan istrinya, dan langsung ditelan oleh pola bagua yang terus berubah. Bahkan Sekte Tao kuno tidak memiliki kekuatan serangan gabungan yang misterius ini. Darkblade tidak dapat menahan rasa irinya saat melihat kekuatan sihir yang ditunjukkan oleh Chu Chen dan istrinya. Mampu melawan tubuh emas dengan kekuatan supranatural. Siapa yang tidak ingin mendapatkan kekuatan magis yang begitu dahsyat? Darkblade mengangkat kepalanya. Suara pertempuran itu makin lama makin keras. Ia pun tidak menyangka operasi malam ini akan penuh liku-liku. Pertama-tama mereka dihalangi oleh para biksu. Kemudian Chu Chen dan istrinya memperlihatkan kekuatan bertarung yang melampaui harapan mereka. Kalau cabangnya banyak malah makin merepotkan. Tidak perlu memberi Chu Chen kesempatan lagi. Darkblade berbicara, dan dua pembunuh Golden Body Realm lainnya sudah bersiap dengan baik. Mereka menunjukkan pedang mereka yang sangat tajam, dan dalam sekejap, mereka menyerbu ke arah Chu Chen dan istrinya seperti dua sambaran petir. Hampir pada saat yang sama, Darkblade juga mengambil tindakan. 5 prajurit alam tubuh emas menyerang bersama-sama, hanya untuk berhadapan dengan 2 prajurit alam kekuatan ilahi. Adegan ini langsung menggemparkan sang biksu dan gadis iblis berpakaian kupu-kupu. Keduanya tidak bergerak. Jauh di angkasa, sang dewi kecil tak kuasa menahan diri untuk berteriak, "Ci-ci-ci," terus-menerus dengan gelisah. Meskipun kekuatan sihir yin yang sangat kuat, sekarang 5 alam tubuh emas telah bergabung. Dan 5 prajurit yang dikenal memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan telah mengepung mereka. Momentumnya saja sudah cukup membuat orang gemetar ketakutan. Tekanan yang dihadapi oleh Chu Chen dan istrinya tiba-tiba meningkat. Saat Darkblade dan yang lainnya bergabung, pola bagua yang berasal dari kekuatan magis yin yang hampir hancur. Chu Chen dan istrinya berjuang keras untuk bertahan dan ingin mundur guna menghindari serangan itu. Tetapi 5 pembunuh alam tubuh emas mengepung pasangan itu dan mereka tidak bisa mundur sama sekali. Tidak perlu berjuang, ekspresi Darkblade dingin, dengan niat membunuh yang dingin di matanya. Dia tidak percaya bahwa kelima master alam tubuh emas yang bersatu tidak dapat menghadapi 2 orang di alam kekuatan ilahi. Kalau begitu mereka sama saja bunuh diri dengan menyayat perutnya. Kekuatan supranatural yang mampu memecah tubuh emas itu pada hakikat hanyalah mitos belaka. Sekalipun Chu Chen cukup beruntung untuk menciptakan mitos, namun di hadapan jurang yang mutlak, kekuatan keberuntungan tidak akan ada lagi. Yang diandalkan Chu Chen dan istrinya hanyalah kekuatan serangan gabungan. Jika kita memecah belah mereka, keduanya akan menjadi rentan. Darkblade berbicara dengan sangat jelas.
5 alam tubuh emas semuanya meledak dengan kekuatan tumbukan yang sangat dahsyat. Pada saat yang sama, kekuatan ofensif yang terkandung dalam pola Bagua juga menyerang mereka. Terdengar suara yang menggetarkan bumi, air danau melonjak ke langit, dan kerikil beterbangan ke segala arah. Pada saat ini, Chu Chen dan istrinya juga menyaksikan pertahanan sejati alam tubuh emas. Di bawah pemboman kedua belah pihak, 5 master alam tubuh emas juga menahan sebagian besar kekuatan diagram Bagua. Dan kekuatan yang tersisa jatuh ke tubuh mereka, tanpa rasa sakit, dan tidak dapat melukai mereka sedikit pun. Namun di sisi lain, serangan mereka juga jatuh pada pola Bagua. Bang, 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 kekuatan magis Yin yang hancur, dan pola Bagua hancur dalam sekejap. Dalam sekejap, di satu sisi danau, gadis iblis berpakaian kupu-kupu dan seorang pendeta mengambil keputusan hampir pada saat yang bersamaan, menggertakkan gigi, dan bergegas keluar dengan tekad di mata mereka. Demi mereka, Chu Chen dan istrinya seorang diri melawan pengepungan 5 penguasa alam tubuh emas. Karena aku ditakdirkan mati malam ini, lebih baik aku bertarung sampai mati. Di samping gadis iblis berpakaian kupu-kupu dan biksu itu, di atas langit yang tinggi, dalam sekejap, muncul sebuah bayangan kecil, seakan-akan telah menghabiskan seluruh tenaganya, lalu menukik ke bawah. Cakar tajam itu mencengkeram salah satu pembunuh alam tubuh emas yang ingin menyerang Song Yan. Wanita iblis berpakaian kupu-kupu juga datang ke sisi Song Yan, tetapi dia menemukan bahwa seorang biksu benar-benar datang ke tempat yang sama dengannya. Mengapa kamu tidak pergi membantu Chu Chen saat kekuatan sihir Yin yang milik Chu Chen dan istrinya hancur? Pasangan itu terpental, masing-masing ke arah yang berbeda. Tidak ada waktu untuk berkata begitu banyak. Biksu Yitong tak menjawab, namun langsung bertindak. Ia mengayunkan tongkat panjangnya ke arah pembunuh tusuk darah yang ada di depannya. Ia pun bergegas maju dengan penuh tekad. Di hadapan gadis iblis berbusana kupu-kupu, ia menghadapi serangan pembunuh tusuk darah yang ada di alam tubuh emas. Di sisi lain, Chu Chen menyaksikan adegan ini dalam diam. Di samping Song Yan, ada seorang gadis iblis yang mengenakan pakaian kupu-kupu, seorang biksu, dan seorang dewi kecil. Sisinya kosong, Chu Chen memegangi dadanya, merasa sangat patah hati hingga dia tidak bisa bernapas. Dark Blade mencibir dan bergegas mendekat. Chu Chen, aku menginginkan hidupmu. Bab 1194 menghunus pedang. King Yun. Chu Chen menatap Dark Blade yang berjalan ke arahnya dan mendesah dalam hati. Tak disangka, saat ia merasa paling kesepian dan kedinginan, orang yang berjalan ke arahnya adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Chu Chen tidak tahan untuk menyerangnya. Bagaimana kalau kau ikut membantuku menangkis beberapa pedang? Chu Chen menyarankan sambil melihat Song Yan. Dia juga ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain. Dark Blade tercengang. Dia datang dengan niat membunuh dan pisaunya hendak jatuh. Tetapi Chu Chen tiba-tiba mengatakan ini, yang membuat banyak tanda tanya muncul di benaknya. Wah, di sisi lain, tongkat panjang di tangan Biksu Yitong terguncang dan patah menjadi beberapa bagian. Serangan pembunuh alam tubuh emas terlalu kuat bagi Biksu Yitong. Baru pada saat inilah Biksu Yitong benar-benar memahami perasaan Chu Chen.
Dia tidak dapat memahami bagaimana Chu Chen dan istrinya dapat menggunakan kekuatan supranatural mereka untuk bersaing dengan 5 alam tubuh emas. Dia baru saja berhadapan dengan seorang pria di alam tubuh emas, dan dia sama sekali tidak berdaya setelah hanya satu pertemuan. Pedang di tangan pembunuh berdarah itu hendak menggorok lehernya. Pada saat ini, raut wajah biksu itu tampak putus asa. Dalam sekejap, pembunuh berduri darah berhenti sejenak dan matanya menjadi linglung sejenak. "Biksu Bao, pergilah dari sini," suara wanita jahat berpakaian kupu-kupu terdengar di telinga sang pendeta. Kekuatan ilusinya hanya dapat memengaruhi pembunuh berdarah selama sepersekian detik. Sang pembunuh berduri darah tersadar dan menebas dengan pedang pendeknya. Bekas luka pisau yang mengejutkan muncul di tubuh wanita iblis berpakaian kupu-kupu, dan darah berceceran keluar. "Penyihir!" sang biksu berteriak. Matanya terbuka lebar, merah saat dia menatap pembunuh berdarah. "Aku akan melawanmu sampai mati." Ledakan, biksu Yitong dan gadis iblis di Diei terlempar dan keduanya terluka. Bagi mereka, kekuatan serangan alam tubuh emas terlalu mengerikan. Benar-benar tak dapat ditolak. Sang pembunuh berduri darah mengayunkan pedang di tangannya ke arah dewi kecil itu. Dalam sekejap, Song Yan menggunakan kekuatan magisnya untuk berdiri tegak dan tidak terlihat, secepat kilat, untuk menyelamatkan nyawa dewi kecil itu dari pisau si pembunuh. "Jangan turun, langit adalah wilayahmu." Song Yan melemparkan dewi kecil itu ke langit. Namun, dewi kecil itu mengembangkan sayapnya, terbang melingkar di langit, dan kembali ke pundak Song Yan. "Pengecut kecil, kamu bukan pengecut malam ini." Chu Chen tersenyum. Dark Blade menatap Chu Chen. Perkataan Chu Chen tadi membuat aura pembunuh yang diciptakannya lenyap sepenuhnya. Dia tidak dapat memikirkan alasan bagi dirinya sendiri untuk menangkis pisau demi Chu Chen. Chu Chen benar-benar mengatakan hal seperti itu. Dia pasti bodoh. Setelah memastikan bahwa Chu Chen adalah orang bodoh, sorot mata Dark Blade berkilat dingin. Lalu dia mengangkat pisaunya dan menebas ke arahnya. Chu Chen menghela napas dan menatap si pembunuh yang berlari ke arahnya. Tiba-tiba sebuah pedang berkelebat. Chu Chen menginjak pedang abadi, terbang ke udara, dan dengan anggun terbang mundur agak jauh. Ingin melarikan diri, Dark Blade langsung menyerbu ke depan. Dia sudah menilai kekuatan Chu Chen. Selama Chu Chen dan istrinya tidak diizinkan bergabung, mereka tidak akan menjadi ancaman bagi alam tubuh emas. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa Dark Blade berani menerjang langsung ke angkasa dan berhadapan dengan peri pedang yang tengah terbang sambil membawa pedang. Menurut pendapatnya, Chu Chen hanyalah seorang pendekar pedang palsu abadi. Setelah malam ini, seluruh negeri akan berduka dan mengheningkan cipta untuk mengucapkan selamat tinggal kepada pahlawan besar Tiongkok, Chu. Dark Blade tidak sabar untuk menyaksikan momen bahagia itu dengan matanya sendiri. Pada saat ini, sebuah gambaran muncul di pikiran Dark Blade. Saat seluruh negeri berduka, dia berbicara melalui platform tertentu. Orang yang membunuh Chu Chen adalah Bloodstone dan Dark Blade. Perasaan itu sungguh luar biasa. Waktu seakan membeku pada saat ini. Wanita iblis berpakaian kupu-kupu dan seorang biksu menatap Chu Chen yang berdiri di atas pedangnya.
mata mereka dipenuhi dengan kengerian dan kepanikan. Mata Song Yan tenang, dan di telapak tangannya, dia sudah memegang jimat Tianzu. Dia tahu bahwa Chu Chen masih memiliki kartu truf. Namun, dia juga sudah siap. Jika Chu Chen dikalahkan, dia akan segera menghancurkan jimat Tianzu dan meminta bantuan dari senior Ling Hou. Dewi kecil itu sangat pendiam dan tenang. Seolah-olah dia menyadari bahwa musuh yang dihadapi Chu Chen dan Song Yan malam ini sangat kuat dan belum pernah terjadi sebelumnya. Dan nyawa mereka bisa dalam bahaya kapan saja. Pedang merah darah itu menggambar lengkungan darah aneh, semakin dekat ke arah Chu Chen. Chu Chen menatap dengan matanya, darah terpantul di pupil matanya, diperbesar tanpa batas. Seluruh kekuatan mental Chu Chen terpusat pada titik ini. Pada saat ini, dia merasakan pisau lawannya bergerak sangat lambat. Pada saat yang sama, niat pedang yang sangat kuat mulai terpancar dari tubuh Chu Chen. Langit dipenuhi dengan energi pedang, yang tiba-tiba jatuh seperti hujan badai yang tak terlihat, menutupi seluruh dunia. Aura yang ditunjukkannya membuat dia menjadi pedang abadi yang tak tertandingi antara langit dan bumi. Ia juga tampaknya menanggapi Dark Blade, yang memungkinkan Dark Blade merasakan kekuatan sejati pedang abadi. Memanggil, pedang abadi King Yun muncul tanpa peringatan apapun. Saat pedang itu terhunus, energi pedang menyapu langit, ribuan pedang terdengar pada saat yang sama, dan pedang abadi itu secepat kilat, menebas ke arah pedang hitam. Pada saat ini, Chu Chen merasakan energi pedang yang sangat melonjak. Memegang pedang abadi King Yun di tangannya, Chu Chen memiliki perasaan heroik bahwa dialah satu-satunya di dunia. Pedang abadi King Yun, senjata ajaib tingkat ini, tidak bisa lagi digambarkan hanya dengan kata, senjata, bahkan dapat disebut sebagai senjata ajaib para dewa, yang kekuatannya dapat menghancurkan langit dan bumi. Pedang ini bagaikan kilatan petir berwarna putih perak di kegelapan malam. Ketika menyentuh pedang di tangan, Dark Blade, pedang berdarah itu langsung hancur berkeping-keping. Hati Dark Blade tiba-tiba terguncang, dan matanya menampakkan ketakutan dan ketidakpercayaan. Bagaimana pedang ajaib tingkat ini bisa muncul di tubuh Chu Chen? Mustahil, mustahil, mustahil. Bahkan sekte pedang abadi Susan tidak akan rela meninggalkan pedang abadi seperti itu di tempat di mana energi spiritualnya habis. Tetapi Dark Blade tidak punya waktu untuk memikirkannya, karena pedang abadi King Yun berada dalam jangkauannya, membawa aura yang tidak bisa dihancurkan. Ledakan, tubuh emas, Dark Blade, langsung hancur di bawah hantaman pedang abadi King Yun. Pada saat yang sama, pedang abadi King Yun langsung menghancurkan fisik pedang hitam. Jiwanya berkelebat, dia panik dan ingin melarikan diri, mencari bantuan dari 4 penguasa alam tubuh emas lainnya. Tetapi semuanya terjadi terlalu cepat. Tidak seorang pun dapat bereaksi sama sekali. Energi pedang King Yun Sword Immortal melintasi langit dan bumi. Jiwa, Dark Blade, tidak dapat terbang keluar sama sekali. Hancur berkeping-keping. Langit malam di rumah keluarga Chu. Sosok yang tinggi dan tegap, dengan pedang di bawah kakinya dan awan biru di tangannya, menatap ke depan dengan acuh tak acuh. Energi pedang yang perkasa dan agung memenuhi langit dan bumi. Pada saat ini,
Ia menonjolkan tubuh yang tinggi dan tegap yang tampak luar biasa megah. Satu pedang menghancurkan tubuh emas. Gadis iblis berpakaian kupu-kupu dan pendeta itu tercengang, bola mata mereka hampir keluar. Ini adalah usaha Chu Chen sendiri. Dia benar-benar bisa menggunakan kekuatan gaibnya untuk menghancurkan tubuh emas itu. Kaki gadis iblis berpakaian kupu-kupu itu gemetar tanpa sadar. Untungnya, saat menyeberangi sungai, Chu Chen tidak mengarahkan pedang padanya. "Tuan Chu, Anda benar-benar seorang dewa," sang biksu bergumam. Lalu semangatnya bangkit. "Kita masih bisa diselamatkan dari bencana ini malam ini." Bersambung.